Tetap intinya di jalan kita berkendaraan harus punya etika gitu. Tetap harus punya etika. Itu yang terpenting adalah etika berkendaraan. Kalau kita berbicara tentang jalanan, ya jalan raya gitu Kang ya. Saya melihat atau menganalisa bahwa ada sesuatu yang mungkin para pengendara itu abaikan gitu. Maksud saya gini, banyak pengendara yang sekarang ini entah itu lupa, entah sengaja ataupun apa, mereka lupa bahwa kita menggunakan jalan, kita berkendaraan itu ada etika. Etika inilah yang maksud saya itu banyak dilupakan orang gitu loh. Ya, etika berkendaraan. Jadi etika berkendaraan di sini sebagai contoh kecil seperti ini. Ketika kita melintas entah itu jalan besar atau jalan kecil di mana di situ ada genangan air, kita lihat dulu, lihat kanan kiri, jangan sampai kita main terabas aja. Karena percikan airnya itu, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa kena orang. Terlebih lagi di jalan-jalan yang kecil gitu. Jalan kampung lah, jalan desa. Itu kan biasanya suka ada orang-orang yang bahkan berjualan di situ, di pinggir jalan itu. Kayak macam ini, di tempat saya ada. Di tempat saya ada tuh yang namanya tukang serabi. Yang mana notabene itu di depan dia berjualan, kadang-kadang air suka menggenang di situ. Dan saya pernah memarahi pengendara motor yang dia itu anak sekolah lah itu, kalau saya rasa dia main terabas begitu aja, percikannya kena si mak-mak yang jualan serabi itu gitu loh. Itu yang salah satu contoh kecilnya di situ Kang. Dan ini bahkan sering dilupakan gitu. Bukan sering dilupakan, banyak dilupakan orang gitu loh. Jadi dalam berkendaraan pun kita tetap harus punya etika, nggak bisa sembarangan gitu loh. Ya minimal gitu loh, minimal. Contoh kita hidup di perumahan nih. Ketika kita lewat bawa kendaraan, ada orang-orang nongkrong di kanan kiri kita, ya apa salahnya? Kita juga buka kaca kalau pakai mobil, permisi numpang lewat, kan seperti itu. Itu namanya kan etika juga gitu. Jadi kita jangan mentang-mentang kita pakai kendaraan terus orang nongkrong kita main lewat-lewat begitu saja. Itu kan ini hal-hal yang kecil sepele tapi banyak dilupakan orang gitu loh. Ya entah mereka lupa pada apa yang pernah diajarkan dulu di sekolah. Zaman kita dulu kan ada yang namanya pendidikan moral Pancasila, yang mana moral di sini adalah berkaitan dengan etika itu sendiri serta norma-norma kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, ini hal yang menurut saya sudah sangat-sangat parah gitu. Terlebih lagi kalau di jalan raya itu main serabat dan sebagainya tanpa menghiraukan keselamatan. Ya mending kalau dia sendiri yang celaka, tapi kalau sudah merempet atau membawa orang lain yang celaka, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi itu. Itu saya kadang bingung gitu, pola pikir mereka itu seperti apa gitu. Dan satu hal lagi Kang ya, yang menurut saya itu sebetulnya tidak bisa juga sih. Ada istilah maklum mak-mak nih. Itu justru buat saya itu nggak harus dimaklumi gitu ya. Mak-mak berkendaraan ya mak-mak berkendaraan gitu. Tetap ada aturan main dan ada etika juga gitu loh. Ya bukan saya berarti anti mak-mak, bukan, maksudnya ini harus diluruskan gitu Kang ya. Karena mak-mak pun adalah pengendara yang notabene yang namanya hidup di jalan itu musibah, bukan kita mengharap, nauzubillah min dzalik. Musibah bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja, termasuk mak-mak juga gitu. Dan banyak contoh toh. Akang mungkin pernah dapat lah kiriman video dari teman-teman Akang yang di situ ada saat mama naik motor dia bawa anak loh Kang, itu kan yang belok sembarangan gitu loh, tahu-tahu di sebelah sininya itu ada kendaraan melaju kencang gitu loh. Ya akhirnya apa? Mak tersebut kan udah ada Kang. Itu hal yang kecil dan itu yang parahnya lagi kan itu menjadi budaya gitu, menjadi kebiasaan lah, dan kebiasaan menurut saya itu kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk itulah yang kadang-kadang masyarakat Indonesia ini senantiasa untuk memeliharanya, dan itu tidak bagus Kang kalau menurut saya. Tetap intinya di jalan kita berkendaraan harus punya etika gitu. Tetap harus punya etika. Itu yang terpenting adalah etika berkendaraan. Jadi di situ poinnya Kang ya.